Ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres. Kita melihat belakangan ini antusiasme masyarakat begitu besar ya terhadap program Lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program Lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakatnya ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga dengan pengawasan. Ya, kami lanjutkan, dan tentunya juga bagaimana penyelenggara negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Serta yang paling terutama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan maksud tujuan dari Lapor Mas Wapres ini disampaikan ini sebenarnya masyarakat kita perlu jelaskan lagi, ini bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah. Yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat, karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua, menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini, masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Dan kami mau jelaskan kembali bahwa program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor, yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa, dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat program ini. Sehingga kemudian bisa juga tetap dilakukan. Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah, tetap bisa melakukannya melalui lapor, yang programnya juga sudah terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah. Dan tentunya program ini, karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta juga ada Permen Pan RB tahun 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Jadi lagi-lagi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, sudah ada tatanan hukumnya dan sudah kemudian terintegrasi dengan program yang ada sehingga dapat lebih dimaksimalkan. Total laporan yang sudah masuk saat ini diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk, begitu ya. Laporannya berbagai macam, begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Dan kami informasikan bahwa program lapor ini adalah sebuah program yang wajib
Jadi ya, program lapor yang sudah terbangun saat ini merupakan program wajib untuk seluruh institusi, kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Menjadi satu kanal untuk kemudian menerima aduan masyarakat yang nanti akan diklasterisasi dan kemudian ditindaklanjuti sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Semoga informasi tersebut bisa membantu teman-teman media sekalian untuk membuat pemberitaan yang lebih jelas bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, kita langsung saja buka 3 pertanyaan. Silakan satu. Langsung dilepas aja. Ya. Kira-kira gitu. Baik, makasih Mas dari bisnis lapor ini. Pertama, laporan diterima, kemudian tahap kedua adalah proses verifikasi. Proses verifikasi ini untuk kemudian memilah-milah apakah ini laporan merupakan kebijakan publik atau bukan. Kemudian apakah laporan ini memang laporan dari pihak yang benar-benar orangnya langsung benar-benar ada, karena tentu juga ada laporan-laporan yang kita perlu verifikasi identitas dari pelapor tersebut. Kemudian setelah itu ada yang kemudian masuk ke dalam kanal-kanal clustering dari kementerian lembaga serta Pemda untuk ditindaklanjuti, dan yang terkait dengan hal-hal yang bukan menjadi bagian dari proses pelayanan publik tentu akan menjadi perhatian dari Wapres. Jadi tidak akan diabaikan, akan menjadi satu perhatian dari Wapres. Jadi tidak semerta-merta kemudian tidak ditindaklanjuti, tapi tentunya akan menjadi perhatian. Setelah itu proses ketiga adalah tindak lanjut. Setelah itu diberikan tanggapan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut tersebut, dan baru selesai. Semua itu bisa diikuti prosesnya oleh masyarakat itu sendiri, dan sekali lagi laporan ini adalah laporan yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diketahui oleh umum identitas dari pelapor tersebut. Baik.